Saudara, Idul Fitri menjadi momen bagi umat muslim untuk berkumpul, bersilaturahim bersama keluarga terdekat atau keluarga inti. Namun hal ini tidak bisa dirasakan oleh para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat. Hal serupa juga dirasakan oleh tenaga kesehatan di sana. Di Hari Raya Idul Fitri, Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran Jakarta banyak dikunjungi keluarga pasien. Mereka membawa bingkisan bagi keluarga mereka yang sedang dirawat di sana. Sebagian diantaranya membawa hidangan lebaran seperti ketupat sayur dan opor ayam. Seperti yang dilakukan Syahid saat mengunjungi keponakannya. Meski hanya bertemu dari balik kaca, Syahid mengaku bersyukur masih bisa merayakan lebaran dengan cara yang berbeda. Syahid berupaya untuk tetap mentaati imbauan pemerintah agar tidak mudik. Dalam rangka Idul Fitri tahun ini, saya kesannya sangat sedih. Karena saya nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu sama keluarga di kampung. Karena mentaati peraturan dari pemerintah. Dan saya sekarang ini mau mengunjungi saudara yang ada di Wisma Atlet. Mau nganterin makanan, ini minta cemilan. Ya, minta cemilan. Nah, cemilannya ada ini semplok ayam, sama minuman kopi, sama dikit cemilan lagi, gitu. Mau saya anterin ke dalam. Bukan hanya pasien yang merasakan lebaran tanpa keluarga. Kondisi serupa juga dialami para tenaga medis dan tim relawan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Para petugas termasuk dari TNI Polri merayakan bersama lebaran secara sederhana. Mereka juga memanfaatkan teknologi panggilan video untuk bersilaturahmi dengan anggota keluarga di rumah. Lama berarti nggak ketemu sama keluarga? Kira-kira sampai sekarang sudah hampir 2 bulan saya bertugas di sini. Lalu pasti kan ada rasa kangen sama rasa rindu ya? Itu gimana cara mengobatinya? Kangen sama keluarga dan lain sebagainya? Kalau untuk kangen dengan keluarga itu pasti ya. Biasanya kami video call setiap hari. Karena hanya itu aja yang bisa kami lakukan. Untuk bertemu pun juga susah kan, karena di sini kami tidak bisa pulang. Di sini pun kami harus tinggal selama 2 bulan full di sini gitu. Lebaran kali ini memang berbeda. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Larangan mudik dan imbauan untuk beribadah di rumah memang berat untuk diterima. Tapi ini semua demi kepentingan bersama, agar corona tak lagi ada. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lantas bagaimana suasana lebaran hari kedua di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Alfa Niariski. Alfa, selamat siang. Kabarnya Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo ini mengunjungi Wisma Atlet. Apa sebenarnya agenda kunjungan ini? Benar sekali Rianda dan juga saudara, di hari kedua Hari Raya Idul Fitri ini tadi Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo datang mengunjungi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, khususnya tadi beliau mengunjungi beberapa lokasi yang berada di Gedung 2 yang merupakan markas dari tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Salah satu agenda yang dilakukan oleh Doni Monardo di rumah sakit adalah menyerahkan donasi bantuan makanan kepada para tenaga medis. Ini merupakan bentuk apresiasi kepada para tenaga medis yang sampai hari ini bahkan belum bisa bertemu keluarga, tapi juga harus bertugas untuk melayani pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Bahkan kabarnya atau yang kami dapat temukan tadi ada tenaga medis yang sudah 2 bulan tidak bisa bertemu keluarganya dan bertugas di rumah sakit ini hingga harus merayakan hari besar Hari Raya Idul Fitri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Selain apresiasi ini, Doni Monardo juga menyampaikan pentingnya manajemen yang dilakukan oleh pihak rumah sakit karena dipantau berdasarkan data yang kita tahu bahwa penanganan pasien yang dilakukan di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran ini sudah mulai stabil. Artinya pasien yang datang maupun yang sudah berhasil sembuh itu sudah datanya atau angkanya sudah mulai stabil, di-maintain di angka 700 hingga 900. Ini menurut Doni Monardo merupakan salah satu upaya atau keberhasilan dari memanajemen Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang juga dilakukan oleh tim
gabungan yang berada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dan berikut pernyataan langsung dari Kepala Gugus Tugas Penanganan atau Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo. Ingin mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh tenaga medis, tenaga kesehatan, para dokter, perawat, dan unsur pendukung lainnya termasuk para pasien yang merayakannya. Memang tahun ini tahun yang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin belum tentu dalam waktu 10, 20, 30, 40, mungkin 100 tahun sekali peristiwa seperti ini terjadi. Dan kita memang harus memetik banyak pelajaran dari peristiwa yang terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Sudah 216 negara yang terdampak COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyiapkan Wisma Atlet ini, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yang mana prosesnya itu sudah berlangsung sejak bulan Februari pertengahan, ya. Setelah saya mendapat. Ya, Irianda dan juga saudara, yang menjadi menarik dari data pasien yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran ini memang setiap harinya mulai stabil angkanya, bahkan kalau beberapa waktu lalu ini angkanya tembus sampai 1.000, saat ini sudah berada di kisaran 700 hingga 900 pasien per harinya. Ini kalau dikonfirmasi oleh koordinator Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Maijen Bambang Dwi Hasto, ini menyatakan bahwa keberhasilan memaintain jumlah pasien ini merupakan karena adanya alat PCR yang sudah cukup memadai di rumah sakit ini, sehingga setiap harinya spesimen yang dites oleh alat PCR ini sudah bisa maksimal, atau ada 500 spesimen yang setiap harinya bisa dites melalui alat PCR yang baru-baru ini juga sudah dioperasikan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Sedangkan di hari kedua Lebaran ini, ada data yang kami terima, ada 1.454 tenaga medis yang masih bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Tetapi untuk yang masih aktif atau melakukan pelayanan kepada para pasien, ini ada 1.200-an, yang sisanya ini masih melakukan proses karantina. Karena kalau melihat dari prosesnya, para tenaga medis ini setelah selesai tugas, mereka tidak bisa langsung dipulangkan ke daerahnya masing-masing, tapi mereka harus melalui proses karantina selama 14 hari. Dan untuk 1.200 tenaga medis yang masih bertugas ini masih terus dilakukan upaya-upaya untuk menambah tenaga medis, karena 1.200 ini masih dirasa cukup minim bagi pihak pengelola rumah sakit, sehingga masih dibutuhkan relawan-relawan tenaga medis untuk tetap bisa merawat pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Irianda. Alfa, kalau di hari pertama Lebaran kemarin terdapat sejumlah keluarga pasien yang datang mengunjungi dan membawa makanan maupun bingkisan untuk keluarganya atau saudaranya yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Bagaimana dengan hari kedua Lebaran ini? Benar sekali, ini masih suasana Lebaran, Irianda dan juga saudara. Tadi juga dikonfirmasi langsung oleh koordinator Rumah Sakit Darurat bahwa memang masih ada keluarga yang berusaha untuk datang ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Tapi tidak berbeda dengan hari biasanya, pihak rumah sakit menerima makanan, bingkisan yang memang ditujukan bagi para pasien untuk disalurkan langsung kepada pasien tersebut. Tetapi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran menekankan tidak akan menerima kunjungan atau pertemuan langsung dengan para pasien, karena sifatnya di sini memang karantina, sehingga bisa dipastikan bahwa pihak rumah sakit melarang secara keras untuk bertemu atau keluarga dari pasien ini untuk bisa bertemu dengan pasien yang dikarantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Untuk bingkisan makanan yang memang biasa dihantarkan oleh para keluarga pasien ini memang setiap harinya masih terus berdatangan, apalagi untuk intensitas di Hari Raya Idul Fitri ini masih lebih tinggi dibandingkan hari biasanya, karena masih ada bingkisan-bingkisan yang memang sangat ditujukan baik itu dari keluarga pasien maupun dari keluarga tenaga medis begitu ya, untuk bisa menjadi tali penyambung silaturahmi dengan para pasien maupun tenaga medis yang masih bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Dan hal ini juga dipastikan masih akan terus berlangsung beberapa hari ke depan selama suasana Idul Fitri masih terasa di
Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Selain menerima paket maupun bingkisan, pihak rumah sakit juga menyelenggarakan perayaan Idul Fitri bersama, begitu, baik itu dari tenaga medis, karena ini untuk memaintain atau mempertahankan kondisi psikologis dari para tenaga medis. Yang menjadi penekanan memang dari pihak rumah sakit tidak hanya kondisi fisik kesehatan dari para pasien maupun para tenaga medis, tetapi kesehatan mental ini juga harus tetap dipertahankan, dan yang menjadi salah satu upayanya Irianda dan juga saudara adalah perayaan bersama, begitu ya, Hari Raya Idul Fitri ini, untuk menciptakan suasana Idul Fitri walaupun sedang berada di rumah sakit, baik itu harus menjalankan perawatan, karantina, maupun harus menjalankan pelayanan kesehatan kepada para pasien. Ini yang bisa menjadi perhatian, begitu ya, untuk tetap menjaga kesehatan mental dari para pasien maupun tenaga medis. Dan ini juga yang menjadi poin penting, karena kesehatan mental itu yang bisa membuat, kalau yang kami terima informasinya tadi, bahwa kesehatan mental yang bisa di-maintain, baik itu dari tenaga medis maupun pasien, ini bisa meningkatkan imunitas yang bisa mempercepat proses penyembuhan dari virus COVID-19 itu sendiri. Irianda. Ya, Alfa, bisakah diberikan informasi kepada masyarakat begitu, apa sebenarnya prosedur yang harus dilalui ketika ingin membawa bingkisan atau makanan begitu atau paket bagi keluarga atau saudara di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, dan hingga kapan ini boleh dilakukan? Prosedurnya cukup sederhana, Irianda dan juga saudara, ini masih seperti pengiriman paket pada hari-hari biasa, di mana para keluarga dari para pasien maupun tenaga medis ini bisa datang langsung ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Tapi yang membedakan, kalau untuk pasien ini bisa datang langsung ke Tower 7 atau IGD. Nanti di sana mereka akan dilakukan pencatatan oleh para petugas, kemudian keluarga baru bisa masuk ke dalam ruang tunggu IGD. Tapi untuk barangnya atau paket yang sendiri nanti dititipkan di IGD tersebut. Nanti yang akan menyalurkan kepada para pasien ini adalah petugas medis yang memang sedang bertugas. Dan ini yang menjadi penekanan bahwa masih ada protokol-protokol kesehatan atau memang protokol kesehatan yang diterapkan cukup ketat, di mana ada 3 layer begitu ya untuk bisa masuk ke IGD. Mereka harus melakukan pencatatan di pos 7 atau di pos pertama pintu masuk pasien, kemudian nanti ada pencatatan berikutnya yang ada di pintu masuk gedung 7, kemudian nanti ada pencatatan ketiga yang berada di lobi IGD Wisma Atlet Kemayoran. Sedangkan untuk paket yang dikirimkan oleh keluarga tenaga medis ini bisa datang langsung di pos 2 yang berada dekat dengan Tower 1. Tapi kalau yang membedakan, kalau paket untuk para tenaga medis ini bisa bertemu langsung dengan para petugas tenaga medis selama para petugas tenaga medis ini tidak sedang dalam tugas, dan ini bisa dilakukan selama beberapa waktu ke depan atau selama Rumah Sakit Darurat ini beroperasi, karena sistemnya ini masih sama seperti hari biasanya. Irianda. Ya, Alfa, terakhir, bagaimana dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis di sana? Karena kita ketahui tenaga kesehatan juga harus melalui prosedur tertentu sebelum nantinya kembali ke kediaman masing-masing setelah bertugas. Berapa lama sebenarnya teknisnya ini mereka harus bertugas dulu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Jakarta sebelum nantinya mereka bisa kembali ke keluarga? Ya, sebenarnya berbeda-beda, Irianda dan juga saudara. Tidak setiap tenaga medis ini relawan, tergantung dari relawan dari instansi mana begitu. Misalkan dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari Polda atau Kepolisian Daerah, kemudian dari TNI, ini berbeda-beda maksud saya surat tugas yang diberikan kepada mereka. Misalkan untuk yang tadi saya wawancarai, ini ada relawan dari Kementerian Kesehatan yang merupakan perawat yang sudah bertugas selama 2 bulan. Ini surat tugasnya memang selama 2 bulan itu, tetapi untuk bisa pulang ke rumah atau ke daerahnya masing-masing, ini memang harus menjalani proses karantina selama 14 hari. Jadi selama surat tugasnya itu sudah selesai atau penugasannya sudah selesai, ketika 2 bulan tugas selesai, kemudian dia harus menjalankan karantina di gedung 3 Wisma Atlet Kemayoran untuk kemudian bisa kembali ke daerahnya masing-masing. Irianda. Jurnalis Kompas TV Alfania Rizky melaporkan langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Terima kasih.